Ketika ada, dianggap biasa. Ketika tiada, baru terasa. Baik nikmat sehat, nikmat harta, nikmat hidup, nikmat pasangan, nikmat tetangga, nikmat saudara, nikmat orang tua, apapun itu. Nikmat apapun, ketika kita dijadikan orang yang ngaji, yang demen ilmu, ini nikmat besar yang diberikan Allah pada kita. Mayuritillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka caranya Allah itu menjadikan orang itu faham agama. Karena agama sebagai pedoman, agama sebagai penuntun kita, agama itu tuntunan kita untuk menjalani hidup yang benar. Hidup bukan hanya di dunia, kita akan hidup di akhirat. Kalau kita salah dalam menyikapi, resikonya akhirat besar. Gara-gara hidup kita susah, kita membenci Allah, Allah kok memberikan saya kesusahan, padahal saya sudah taat kepadanya. Saya sudah tidak percaya lagi sama Allah. Saya akan mencari Tuhan yang lain. Saya akan keluar dari Islam, misalkan. Terus sampai mati seperti itu, urung tobat. Ancaman neraka selawase, murtad masalahnya. Gara-gara tidak ada ilmu. Maka kebodohan itu sangat membahayakan. Kebodohan akan berisiko besar. Al-jahlu dzulmun, al-ilmu nurun wal jahlu dzulmun. Ilmu itu cahaya, membuat terang. Ketok sing apik endi sing elek endi ketok, Pak. Al-jahlu dzulmun. Bodoh itu gelap. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tahu-tahu nyalah-nyalahkan Allah, membenci Allah. Hikmah yang ke-212, halaman 155 untuk terjemahannya, yang akan bahas tentang nikmat terasa ketika tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Arabi Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Malam ya'rif an-ni'ama bi wujdaniha arafaha bi wujudi fuqdaniha. Man utawi sapane wong iku lam ya'rif lamun ora weruh sapa man an-ni'ama ing pira-pira nikmat atau qadran ni'ami ing kira-kirane nikmat. Niku tenggene kitabe qadran ni'am ya, bukan an-ni'amah. Malam yatrib qadran ni'am biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Man tasapane wong kulam ya'rif lamun ora weruh sapa man qadran ni'ami ing kira-kirane nikmat atau ing derajate nikmat, ing gedene nikmat, biwujdaniha kelawan wujude nikmat, arafaha mongko weruh sapa man ing ni'am fi wujudi fuqdaniha kelawan wujude ilange nikmat. Siapa yang tidak mengenal harga nikmat, ada harga nikmat ya, berarti ada kalimat qadra yang hilang di situ. Ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tidak adanya atau lenyapnya. Hikmah ini menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengenali nikmat, untuk mengetahui betapa pentingnya nikmat, untuk tidak mengabaikan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jika kita tidak mengetahui nikmat, kita tidak akan mensyukuri. Kalau kita tidak menganggap nikmat itu penting, maka kita tidak akan mensyukuri. Ketika tidak mensyukuri, maka nikmat akan hilang. Kalau sudah hilang, baru terasa. Ketika ada, dianggap biasa. Ketika tiada, baru terasa. Apapun itu.
nikmat apapun, baik nikmat sehat, nikmat harta, nikmat hidup, nikmat pasangan, nikmat tetangga, nikmat saudara, nikmat orang tua. Maka ada ungkapan al-walad al-aku al-musir ala takbihi innama ya'rifu qadral abyama wafati abihi. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya sampai matinya belum memperbaiki diri, belum mau berubah, maka dia akan merasa kehilangan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tiada. Kalau orang tuanya tiada baru kroso. Tiba wong tuaku wis mati. Ketika ada bengkerengan, tukaran, berantem terus, ndak tahu rukun, hubungannya ndak baik, terjadi gesekan, ada permasalahan yang tidak ada penyelesaiannya sampai mati, yang pada akhirnya dia akan merasa kehilangan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Sama dengan pasangan, ketika ada setiap hari bertengkar, setelah diputuskan untuk bercerai baru terasa tiba isik tresno bojo sing dhisik sing keri ra padha. Atau ketika masih hidup tidak pernah menjalin hubungan baik, setelah mati baru kehilangan yang sesungguhnya. Makanya kewajiban kita apa? Mengingat adanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Harus kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini zat yang maha pengasih, maha penyayang. Benar-benar Allah itu ada, dan Allah itu yang berkontribusi dalam setiap kehidupan kita, yang mengatur hidup kita, yang ngasih sehat kita Allah, ngasih rizki kita Allah, ngasih hidup kita Allah, yang membuat kita beriman Allah, yang membuat kita taat Allah. Itu semua pemberian dari Allah. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah yang harus kita syukuri. Sekalipun hal yang buruk, kalau kita memahami tujuan Allah, kita tidak akan marah. Makanya ilmu itu penting. Enggak, kalau kita berbicara nikmat, tidak hanya yang kita senangi yang kita katakan nikmat. Yang tidak kita senangi sekalipun bisa kita katakan nikmat kalau kita melihat hikmah di balik semuanya. Orang yang mengenal Allah, syukur itu bukan hanya ketika dapat nikmat. Dapat musibah pun syukur. Dan itu yang paling membuat kita, hati kita menggelitik kan. Kok aneh, kok iso kan. Jawabannya agak gampang. Karena yang dilihat adalah hikmah di balik semuanya. Musibah yang mendatangkan keuntungan itu sebenarnya adalah nikmat. Nikmat yang membuat orang rugi karena jauh dari Allah sebenarnya itu musibah. Makanya sekalipun musibah, ketika kita melihat bahwa itu pilihan Allah dan ada keuntungan-keuntungan yang kembali kepada kita, maka akan kita katakan sebagai nikmat dan kita syukur. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu bihi khairan katsira. Surat An-Nisa. Bisa jadi kamu benci kepada sesuatu, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang besar pada sesuatu yang kamu benci. Akhirnya tidak ada masalah. Hidup seperti apapun tidak ada masalah, karena pikirannya tembus kepada hal yang positif yang kembali. Anak kecil yang paham sama orang tuanya dengan memberikan teguran, hukuman, sebagainya, tidak akan benci sama orang tuanya. Justru berterima kasih, saya diperlakukan seperti ini.
Tapi biasanya ketika anak sudah dewasa baru menyadari. Ketika masih kecil belum sadar. Seorang guru yang begitu perhatian pada muridnya, bagi murid nggih ndak disenengi. Golek guru sing penak ora patek ngeki PR kan ngono to. Sing ndak patek ngeki tugas kan. Sing ngeki tugas ndak disenengi. Setelah dia tahu manfaatnya, dia bersyukur, berterima kasih pada gurunya sering ngasih tugas. Karena dengan adanya itu, dia memiliki kepandaian yang lebih dari yang lainnya. Kita kalau paham tujuannya Allah, kita tidak akan muring-muring, tidak akan marah-marah sama Allah. Dan orang yang tahu tujuan Allah seperti itu hanyalah orang yang ngaji. Orang yang belajar agama. Tidak belajar agama, tidak akan tahu. Hatinya buta, walaupun matanya bisa melihat. Yang dilihat, yang dinilai apa yang dilihat oleh mata. Tidak melihat sebaliknya. Sama dengan kasusnya seorang murid yang tidak senang sama gurunya yang disiplin. Seorang anak tidak senang dengan orang tuanya yang keras, yang kasar, yang menghukum. Sama dengan itu. Karena masih belum sadar, belum paham. Belum mengerti tujuan. Kalau ngaji, saya yakin ngerti. Makanya ketika kita dijadikan orang yang ngaji, yang demen ilmu, ini nikmat besar yang diberikan Allah pada kita. Mayuritillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka caranya Allah itu menjadikan orang itu paham agama. Karena agama sebagai pedoman. Agama sebagai penuntun kita. Agama itu tuntunan kita untuk menjalani hidup yang benar. Hidup bukan hanya di dunia, kita akan hidup di akhirat. Kalau kita salah dalam menyikapi, resikonya akhirat besar. Gara-gara hidup kita susah, kita membenci Allah. Allah kok memberikan saya kesusahan, padahal saya sudah taat kepadanya. Saya sudah tidak percaya lagi sama Allah. Saya akan mencari Tuhan yang lain. Saya akan keluar dari Islam, misalkan. Terus sampai mati seperti itu, urung tobat. Ancaman neraka selawase, murtad masalahnya. Gara-gara tidak ada ilmu. Maka kebodohan itu sangat membahayakan. Kebodohan akan berisiko besar. Al-jahlu dzulmun, al-ilmu nurun wal jahlu dzulmun. Ilmu itu cahaya, membuat terang. Ketok sing apik endi sing elek endi ketok, Pak. Al-jahlu dzulmun. Bodoh itu gelap. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tahu-tahu nyalah-nyalahkan Allah, membenci Allah. Terus yang dirugikan apa? Allah tidak dirugikan sama sekali. Mau dibenci monggo. Tidak dibenci monggo. Allah tidak ada urusan. Yang berisiko adalah kita yang membenci Allah. Kita yang sudah tidak percaya lagi sama Allah. Padahal Allah itu ada. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Orang tua yang sayang kepada anaknya bukanlah orang tua yang memanjakan anaknya. Hamba yang sayang kepada anaknya, Tuhan yang sayang kepada hambanya, bukan Tuhan yang selalu memberikan yang disenangi hambanya. Jadinya koyok korun. Kalau terus diberikan yang diinginkan, ya. Akhirnya kan ngelonjak. Korun sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Gara-gara apa? Tidak pernah mengalami susah. Tidak pernah mengalami kesulitan. Yang terjadi kan seperti itu. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah ngasih hal yang buruk. Biar kita itu sadar bahwa kita itu sebagai hamba yang sangat lemah, sangat membutuhkan pada pertolongan Tuhannya. Jadi orang tua yang sayang kepada anaknya bukanlah orang tua yang memanjakan anaknya, tapi orang tua yang juga mau memberikan hukuman, memberikan teguran kalau berbuat salah anaknya.
Tuhan yang sayang kepada hambanya, bukan Tuhan yang selalu memenuhi keinginan hambanya, tapi Tuhan yang juga mengingatkan dengan musibah atas kesalahan hamba. Akhirnya sadar, ngerti loh. Lebih baik dikasih musibah untuk mengingatkan daripada dikasih istidrat, dilulu. Semakin banyak dosa, semakin banyak nikmat. Semakin banyak maksiat, semakin banyak nikmat. Akhirnya tidak sadar, rugi besok di akhirat. Ya. Akhiratnya celaka. Padahal kita keinginannya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ya. Maka benar yang disampaikan Allah. Ya. Kunci utamanya adalah bagaimana kita meyakini kehidupan akhirat. Bal kadzabu bis saati wa'tadna liman kadzaba bis saati sa'ira. Walaupun hal yang buruk, kalau kita melihat nikmat, itu sebenarnya juga nikmat. Kalau kita melihat hikmah di balik semuanya. Padahal nanti di akhirat, orang yang tidak banyak mengalami musibah itu iri sama orang yang dapat musibah. Kenapa? Pahala yang besar yang diterima oleh orang-orang yang hidupnya penuh dengan musibah. Bukan berarti kita minta musibah, ya bukan. Maksudnya cara menyikapi yang benar. Ya. Jangan sampai kita suudzon sama Allah, memusuhi Allah, membenci Allah. Karena apa-apa nih awak ini nyinggung pusat bar, bar sembarangan nih. Kehilangan iman sampai mati ranggawa iman, selawasin yang neraka. Kita pasti akan menderita yang tidak bisa terhingga, penderitaan tidak bisa dibayangkan. Jadi malam ya'rif qadran ni'am. Barang siapa yang tidak mengenal, yang tidak merasakan adanya nikmat, yang tidak melihat begitu besar nikmat, maka dia akan kehilangan nikmat ketika merasa ada nikmat ketika tiada. Membuat orang tidak akan bersyukur karena tidak menyadari nikmat. Terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyadari nikmat? Agar kita sadar, kita tahu bahwa kita itu dapat nikmat itu caranya bagaimana? Kita bandingkan dengan keadaan yang sebaliknya. Kita sehat, kita bandingkan kalau kita sakit. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sakit, pasti kita mengatakan nikmat. Sehat itu merupakan nikmat. Kita hidup, kita bandingkan dengan mereka yang mati. Kita katakan hidup ini adalah nikmat. Kita masih diberi kesempatan hidup, dan banyak dari sahabat, saudara, keluarga yang sudah berpulang menghadap pada Allah. Yang mana dulunya juga hidup, betul loh. Mereka yang mati dulunya hidup. Kita yang hidup nantinya juga mati. Akhirnya kita mensyukuri nikmat hidup. Alhamdulillah dikasih umur panjang. Kalau kita bandingkan, ngoten loh. Kalau tidak dibandingkan ya akhirnya dianggap biasa saja. Apalagi nikmat iman. Di saat kita melihat orang-orang yang tidak dapat hidayah, kita akan bersyukur, alhamdulillah nikmat iman diberikan Allah pada kita. Dan kita tidak mungkin bisa beriman tanpa adanya hidayah yang diberikan Allah. Dan jangan anggap terus kita pasti terus dapat hidayah. Belum tentu. Jikalau kita tidak mensyukuri nikmat iman, ya nikmat iman diambil. Wong wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum kan? Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Allah telah memaklumkan, Tuhan kalian memaklumkan, memberikan pengumuman. Jika kalian semua bersyukur, maka sungguh aku tambahkan. Namun jika kalian kufur, sungguh aku berikan siksaan pada kalian. Diambil nikmat, hilang. Kalau tidak syukur.
Inna adzabi lasyadid, sungguhnya nikmatku, siksaku sangatlah pedih. Kasih nikmat iman ini luar biasa. Maka harus kita syukuri. Ada orang yang iman namun tidak ibadah, kemudian Allah ngasih kita ibadah, namanya nikmat taufik. Allah memberikan pertolongan pada kita sehingga kita ibadah. Kita syukuri. Dengan cara apa? Terus istiqomah dalam ibadah. Kalau tidak, suatu ketika kita hilang semangat ibadah. Lepreh, males, tidak semangat belas. Suara tergerak sama sekali untuk sholat itu suara tergerak. Suara niatan belas. Turun, menyambut gaya. Memang renek, dorongan sama sekali. Ketika kita mendapatkan niat, kesempatan, bisa melakukan. Ini merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Dalam Al-Quran Allah sampaikan kan, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadlnya Allah, ini fadlnya Allah, anugerahnya Allah. Bukan kita. La haula wala quwata illa billah, masalahnya kita itu. Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, baik menjalankan ibadah atau meninggalkan maksiat tanpa adanya pertolongan dari Allah. Ini bukan hal yang sepele, hal yang penting yang harus kita sadari. Kalau tidak kita syukuri kemudian hilang. Kalau yang hilang nikmat harta, kita masih punya harapan akhirat selamat karena masih punya iman dan taat. Tapi kalau yang hilang nikmat iman, ya, harta banyak sekalipun tidak akan selamat, celaka. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah sampai bersumpah demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu pasti celaka kecuali orang beriman. Ini yang disampaikan Allah. Yang memiliki surga dan neraka itu Allah. Yang membuat aturan siapa yang menempati itu Allah. Aturannya seperti itu. Yang selamat, yang beriman dan beramal solih. Yang tidak beriman dan beramal solih akan celaka. Kok kita spekulasi? Halah paling ya selamat masuk ndak beriman. Kita harus punya dalil. Kita harus punya rujukan, punya referensi. Kalau ndak ada, itu namanya angan-angan. Wa tamanna 'ala Allah alamania kan? Berangan-angan dan tidak akan terwujud, namanya tamani. Berharap mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. La'ala sababa ya'udu yauman. Laitas sababa ya'udu yauman fa'uhbirahu bima fa'alal musibu. Aku ingin kembali menjadi muda yang sudah tua, rambutnya putih. Wardoyo malih umur 16 tahun. Apa ya mungkin ngoten lho. Gayane maksiat pingine mlebu swarga apa ya mungkin. Sama dengan itu. Maka jangan membuat aturan sendiri yang mana aturan itu tidak sama dengan aturannya Allah. Pengen swarga ya swarga yang baik dewi, baik gandong. Kalau tidak ingin celaka ya jangan berbuat yang dilarang oleh Allah. Jadi nikmat harus terus kita pikirkan biar sadar. Jadi untuk mengetahui besarnya nikmat kita harus memikirkan kebalikan daripada nikmat tersebut. Di saat kita dulu belum ngaji, kita tahu apa, enggak tahu apa-apa. Setelah kita ngaji syukur, alhamdulillah Allah ngasih ilmu kepada saya. Saya pribadi demikian dalam melihat nikmat ilmu. Sebelum saya mondok, saya enggak tahu sama sekali. Syarat rukunnya sholat, dia enggak tahu, enggak
ndak inten dalam belajar. Syukur ngaji-ngaji ning desa ngoten kan. Ora paham karo masalah ketauhidan, masalah tasawuf, masalah apa ya ora ngerti belas. Terus ora roh apa-apa. Ketika sudah mondok akhirnya paham. Kalau kita bandingkan dengan yang dulu, berarti kita dapat nikmat yang besar yang diberikan Allah. Dengan dalam urusan harta, nggih ngoten. Kaya apa mbiyen nggih. Uripe kangelan nggih. Mangan ae ra cukup nggih, ngekos kurang. Yang lain sebagainya, misalnya kan ngoten toh, alhamdulillah tinggal cukup, terpenuhi kebutuhan, bisa ngopeni anak cucu. Akhirnya kita akan melihat besarnya nikmat. Kalau kita membandingkan, kalau kita melihat kebalikannya, apa yang saat ini dirasakan mereka-mereka yang sedang sakit, berjuang dengan penyakitnya. Kita dikasih sehat, kon ngaji kok abotnya apa tinggal sehat. Coba bayangkan mereka yang harus cuci darah seminggu 2 kali. Kita doakan mudah-mudahan sembuh saudara kita yang sakit. Wis ora iso maksimal dalam aktivitas, ndak iso, Pak. Yang kena gagal ginjal, kena stroke, penyakit-penyakit yang lain, kena gula. Ini harus kita lihat sebagai suatu yang jika kita mengalami seperti itu, kita tidak bisa melakukan yang saat ini bisa kita lakukan. Sehingga banyak bersyukur. Jadi pertama, biar kita mengetahui besarnya nikmat, coba kita bandingkan dengan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari bab Abu Hurairah menyampaikan, ungduru ilaman huwa asfalu minkum. Lihatlah orang yang sebawah kalian. Wala tangduru ilaman huwa fauqakum. Jangan melihat orang seatas kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Yang demikian itu akan pantas menjadikan kamu, lebih patut membuat kamu tidak akan meremehkan nikmatnya Allah pada kamu. Dalam urusan dunia, lihatlah orang sebawah kita. Walaupun mungkin hidup kita itu tidak berkelebihan, namun dengan melihat orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, harus hutang untuk bisa mencukupi hidup, masa ditagih ra iso mbayar. Delok nang TikTok ya Pak Uda ya. Nggih. Anak sing maca edan wayah ditagih kan ngoten kesurupan wayah ditagih. Insyaallah, nyapa kok utang memang ndak cukup. Lek ndak utang ra iso tuku beras. Nggih. Kados ngoten niku nggih. Memang ada kondisi orang seperti itu. Nggih. Janjinya mau bayar, setelah waktunya bayar ora enak sing bayar apa. Akhirnya ngilang, ngaca edan. Sampai tukaran. Insyaallah, lakna syukur. Lihatlah orang sebawahmu dalam urusan dunia. Jangan melihat orang seatasmu, biar bisa syukur. Kalau kita punya mobil, lihatlah yang hanya punya motor. Yang punya motor, lihatlah yang hanya bisa naik ondel. Yang punya sepeda ondel, lihatlah yang hanya bisa jalan kaki. Yang jalan kaki, lihatlah yang lumpuh. Yang lumpuh, lihatlah yang mati. Akhirnya kan bisa syukur. Ya syukur tenan. Bahwa nikmat semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma minkum min nikmatin faminallah. Apa wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah. Dari Allah.
harta bendamu dari Allah, sehatmu dari Allah, ya. Imanmu dari Allah, taatmu dari Allah, semuanya pemberian Allah. Harus kita lihat bahwa itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menggunakan nikmat untuk taat. Kita merasa sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan itu, wong dosaku akeh. Kok panggah tinggal rezeki, tinggal sehat. Ora pantas saja nih. Tapi krono Allah niku maha pengasih, maha penyayang. Sekalipun kita sebenarnya tidak pantas mendapatkan itu, Allah tetap memberikannya kepada kita. Akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah. Kita tidak pantas, sebenarnya kita tidak pantas mendapatkan, dan kita gunakan nikmat untuk taat, bukan untuk maksiat. Imam Al-Junaidi mengatakan seperti itu. Syukur nikmat Allah taro nafsaka ahlan li nikmat. Syukur nikmat itu jika kamu itu tidak merasa pantas mendapatkan nikmat, wala ta'silaha bi nikmatih, dan tidak menjadikan, dan nikmat Allah tidak kamu gunakan untuk maksiat. Dikata Syekh Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, salah seorang wali yang terkenal, Syekh Qasim Al-Junaidi, mengatakan syukur nikmat itu ketika seorang hamba merasa tidak pantas mendapatkan itu. Kenapa tidak pantas? Ya urung apik karo pangeran. Ora patek sepiro le ibadah, sik akeh dosane. Kok panggah ngeki sehat. Nek cara sampean sing dadi pangeran ngono paling wis sore ndak sing ngeki belas. Wis ngloro ati wae. Akhire wis kono-kono padha karo tanggane sing ora gelem apik wis alah. Arek bongko wis kono ora melu-melu. Arek uripe susah wis karepe. Wis nglarakne atiku. Nah, kan ngoten to. Kasarane emang awake dhewe iki gaene nglarakne atine pangeran. Tapi Allah masih memberikan kesehatan. Alhamdulillah. Masih memberikan rezeki. Alhamdulillah. Maka syukur nikmat adalah kita merasa tidak pantas mendapatkan itu, dan nikmat yang diberikan Allah kita gunakan untuk taat kepadanya. Ibaratnya seperti inventaris dari kantor yang harus kita gunakan sesuai dengan penggunaannya, kegunaannya, untuk menjadikan kita lebih semangat dalam bekerja. Difasilitasi mobil, mek tinggi plesir-plesir. Ora tinggi kerja. Ya akhirnya dijemuk malih mobil. Lawakmu tak pasil mobil gen aja kudanan lek wayah udan. Gen tetep ngantor, wayah panas gen aja kepanasan. Lah malah ra tau ngantor keset terus. Wis kene mobile tak jemuk. Kita dikasih sehat, ora patek gelem salat. Ora nggih ibadah. Ya wis ra usah tengeke. Sehate tak jemuk. Loro, bah tenan. Kadung loro, bingung polahe. Iso waras apa ora ya? Iso waras apa ora ya? Nalikane loro janji, Gusti lek nek waras kula bakal taat. Kula sregep ibadah. Bahasa nek waras tenan. Alah, selali karo janjine. Insyaallah. Nggih. Jadi lawah loro no kelingan mesti. Aku esuk sregep kaji lek waras. Wis waras tenan wis pagah mawon. Pagah ora sregep gaji. Insyaallah. Jadi kita tafakur. Kita selalu merenung dengan apa yang telah kita dapatkan dalam hidup ini dalam segala hal. Biar kita menyadari betapa besar nilainya nikmat yang diberikan Allah. Setelah kita menyadari, akhirnya kita akan mensyukuri. Kalau sudah mensyukuri, nikmat akan ditambahkan
akan ditingkatkan, akan dilebihkan. La azidannakum. Allah mengatakan sungguh pasti aku tambahkan. Jadi lebih baik mengantisipasi nih, daripada lebih baik sedia paung sebelum hujan. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Lebih baik kita mengantisipasi biar tidak mengalami hal yang buruk, agar kita terus diberi kesehatan kita gunakan untuk taat, daripada angku kadung loro golek obat terus dilek waras, dijogo dengan cara selus taat pada Allah. Niatin nyukuri nikmat. Jadi beribadah kita niatkan untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan, tanpa melihat apa yang akan diberikan, tanpa kita tuntut Allah untuk memberikan. Allah itu sudah tahu apa yang semestinya harus diberikan. Kok sik curiga karo Gusti Allah ora bakal menehi. Sedekah sithik ngene wis langsung muga-muga lancar rezekiku. Nggih, insyaallah kakean tuntutan. Gusti Allah ki wis ngerti. Ora usah kok elingne Gusti Allah ki ora bakal lali ngono lho. Kok dadak diomongno. Wedi sane Gusti Allah engko ora nglancarne usahaku, wis kadung tak sedekoi. Jenenge curiga karo Gusti Allah, ndak percaya karo Gusti Allah. Kayak Gusti Allah kene ngapusi. Lek kancane sampean ya iya. Diusahakan sampai teko dina kiamat ya bagah diusahakan. Gusti Allah niku pasti akan memberikan apa yang dijanjikan. Nggak perlu kita ingatkan. Wis ngerti, ngoten loh. Maka ketauhidan kita itu kita murnikan, betul. Kemurnian di dalam menghambakan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yang terbaik kita menjalankan ibadah itu semata-mata untuk mengagungkan Allah. Bagaimana caranya mengagungkan Allah? Ibadah itu diperintahkan, maksiat itu dilarang. Dengan saya mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, itu sudah menjadi bukti bahwa kita itu menghormati, mengagungkan Allah. Sebab jika ibadah itu tidak kita kerjakan, padahal itu diperintahkan, maksiat tidak kita tinggalkan, padahal itu dilarang, itu sudah tidak ngajeni Gusti Allah, merendahkan Allah misalnya. Tidak menghormati Gusti Allah, nyepelek ini Gusti Allah. Menungso disepelek nih, ngamuk-ngamuk Pak. Sampeyan dadi karyawan, kok ndak tahu manut karo bose. Ora suwi sampeyan wis kono ngalio kono. Diatur ora kenek. Jadi pecat tuh akhirnya. Kan ngoten. Jadi ibadah kita semata-mata untuk mengagungkan Allah. Ditanya kenapa Anda sholat? Jawabannya ya karena sholat ini adalah perintah Tuhan pada saya sebagai hambanya. Karena saya sebagai hamba ya kewajiban saya menjalankan perintah. Kita ikhlaskan. Ikhlasut tauhid. Dengan hanya menjalankan niat hanya menjalankan perintah Allah. Yang kedua memang ndak iso seperti tadi, syukur nikmat. Alhamdulillah tinggai rezeki. Alhamdulillah tinggai sehat. Alhamdulillah diwenehi umur panjang. Saya manfaatkan. Seperti yang sebelumnya pernah kita bahas kan. Jadi orang ibadah itu sebenarnya merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Dari sekian hamba yang ada, kemudian ada sebagian hamba dipilih untuk melayani, misalkan dari sekian rakyat dipilih untuk melayani raja. Yang dipilih melayani raja ini kan yang istimewa kan. Hamba yang dipilih untuk beribadah kepada Allah itu yang istimewa. Yang istimewa. Benar-benar luar biasa. Tidak semua hamba diperbolehkan melayani
raja, melayani Tuhannya. Karena kita bisa ibadah hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua kita niati syukur nikmat. Syukur nikmat. Alhamdulillah masih diberi umur panjang. Kalau wis mati wis ra iso nglakoni, mandak yo ora suwi sawayah mati. Lek matine sesuk yo terakhir malam iki. Lek matine esuk emben yo terakhir kadek sesuk ngono ndak yo ora suwi. Akhirnya dipol-polne tenan ya, ora mek setengah-setengah, ora mek asal-asalan. Salah-salan krana napa? Awake rumangsa sik suwi. Wong-wong sing tiba-tiba meninggal ki lho rumangsa sik suwi lho ya. Ora ngira kek dalam waktu dekat terus meninggal dunia itu ndak mengira sama sekali. Saya yakin ndak mengira. Kalau mengira, kalau ngerti, saya yakin ndak ngerti. Lek ngerti mesti pamitan dhisik. Iki aku bengi wis ra enek lho. Aku saiki wis pamit karo sampean kabeh ya. Mesti ngoten. Ora enek sing pamit ya. Nggih biasa ngoten. Lha cukup-cukup wis ra enek. Ora pamitan piye to? Karena ora ngerti ngoten lho. Lek ngerti mesti pamitan. Jenengan arek mulih nang Jawa misalnya. Dinane wis jelas, sampean wis omong. Aku wis nang Jawa sekian hari pamitan karena wis jelas. Lah mati. Ora nek sing pamitan. Berarti kan ndak ada yang tahu. Apalagi orang lain ya ora roh ya. Lek roh ngoten dijak marung sing sak suwe sak akeh di perpisahan. Jak makan sing enak-enak lho. Bare wis ra cethuk. Ngono kan karuan lho. Lek memang roh, ora roh. Orang lain tidak tahu, kita pun juga demikian. Dengan kematian kita kapan itu kita tidak tahu. Kita syukuri nikmat hidup untuk selalu taat pada Allah. Selalu meningkatkan amal soleh. Dan jangan hanya mengejar kuantitas. Lebih kepada kualitas. Lillahi kita niatkan hanya untuk menghamba kepada Allah ibadah. Itu lilahnya. Lilahnya niat untuk ibadah. Itu sudah dibahas di hikmah yang sebelumnya, masalah ikhlas. Kemudian sing kedua masalah bilai. Billah itu loh. Jadi kita niat menghambakan diri dan kita tidak merasa mampu melakukan, namun yang kita ingat bahwa itu anugerah Allah yang diberikan pada kita. Ahlis amalaka wa ahlisi ikhlasoka bitabir wal kuah kan itu. Ikhlaskan amalmu dan ikhlaskan ikhlasmu dengan merasa tidak punya kemampuan dalam beramal. Itu kualitas, ngeten. Kualitas seperti itu ngeten loh. Mungkin kuantitas kita sulit karena kita dengan kesibukan ya, capek dan sebagainya sehingga untuk sholat sewengi 1000 rakaat itu tidak mungkin palinglah. Nah, saya nek kesempatan ora kuat ya. Orang rakaat ngono ya sodasanu hafat kan. Tapi kualitas ini harus kita tingkatkan. Niat hanya untuk menghambakan diri kepada Allah dan tidak merasa mampu melakukan, kita yakini bahwa itu semua pertolongan dari Allah. Wah, kualitasnya ada kalau seperti itu. Dan insya Allah nilainya lebih besar loh. Dari yang sekedar niat pingin swarga, apa nah rumangsa nglakoni wis. Sore nek apa-apane nang ngarepe pangeran ya. Wong apike memang ra iso nglakoni kok rumangsa iso nglakoni. Kemudian arafaha wujudi fuqdaniha. Ketika orang itu tidak melihat nilai nikmat ketika ada, tidak menganggap bahwa itu nikmat, tidak menganggap itu penting ketika ada, maka dia akan menyadari ketika tiada. Ketika menyadari, artinya apa? Ketika tidak disadari ketika ada, tidak ada syukur masalahnya. Lek orang ngerti kuwi nikmat, wong tinggal sehat.
Tidak merasa bahwa itu nikmat pemberian Allah yang sangat besar sekali. Sehingga tidak disyukuri. Tidak merasa kok. Saya kira entek tinggi nyambet gawe ngoten mawon. Padahal kewajiban kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudahlah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Tidak gelem ibadah. Eman. Butuh kurip kan duit. Lek tak nggo ibadah olehku ganjaran. Apa yo warek mangan ganjaran. Alah wis. Repot wis kados ngoten. Wonge teko. Ora teko. Nggih. Akhirnya sedih lakukan jalah bekerja. Ketika nikmat tidak dianggap sebagai nikmat, tidak disyukuri. Dan ketika nikmat tidak disyukuri, akan hilang, diambil oleh Allah. Berapa banyak orang yang asalnya gagah, waras wiris, nyambet gawe koyo rantai udel. Roh loh. Plus sreso nyapo-nyapo. Nggih. Nggih, tentek tenagane wis harus sembuh penyakit opo. Wong kadang-kadang digawe kuat akhirnya ngengge napa jenenge doping nggih. Nggih obat kuat dan sebagainya kan. Terus akhirnya berdampak pada kesehatan. Tahu-tahu nggak bisa ngapa-ngapain. Wong soalnya nikmat sehat tidak disyukuri, akhirnya hilanglah nikmat sehat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kufur maka akan aku berikan siksaan. Apa siksaannya? Diambil nikmat itu. Dalam hikmah yang sebelumnya kan ngoten kan. Malam yaskuri ni'am faqad ta'arada li zawaliha. Barang siapa yang tidak syukur nikmat berarti dia siap untuk kehilangan nikmat. Wa man syakaraha faqad qayadaha bi iqaliha. Barang siapa yang mensyukurinya berarti dia telah mengikat nikmat itu dengan kuat. Makanya kalau tidak sadar adanya nikmat tidak akan mensyukuri dan akhirnya hilang. Setelah hilang baru merasakan bahwa itu nikmat. Tibake penak sehat yo daripada loro. Kan ngoten to akhirnya. Apa nah lek wis mati, lek loro ngoten mawon seiso melakukan perbaikan-perbaikan karena masih hidup. Ya Allah, saya telah banyak dosanya, saya akan bertobat. Itu kan sakit musik urip. Jajal wis mati. Yang terjadi apa? Rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu salihan. Aku akan berbuat baik, ya Allah, beramal soleh, ya Allah. Fima taraktu, di mana dulu aku tidak mengerjakan. Mek bengok ngoten aneh. Gusti Allah yo ora ngreken. Ya wis tak uripin neh ora enek ceritane ngoten. Wong mati ora upah, lha upah ngedeni bocah yo serenek. Mulane sik urip sadar betul demi kehidupan akhirat nggih. Demi kehidupan akhirat. Bahwa kita hidup ini nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita. Dikasih iman, harus kita syukuri. Wis keadaan urip kaya apa, pokoknya lek sik duwe iman, kita anggap yang lainnya itu kecil, yang paling besar nikmat iman. Apa pilih didadekne wong sugih tapi ora dadi wong sing iman? Apa dadi wong sing iman urung iso sugih? Urung iso sugih niku berarti kan kok ora kok panggah melarat ndak nggih. Urung iso sugih. Nggih, pilihan sing angel nggih. Iso iman tapi sugih. Tapi Gusti Allah sing nentokno masalah ini. Maka lek sik duwe iman, sik iso ibadah, keadaan piye mawon kudu sabar nggih. Kudu sabar. Tetap syukur dengan adanya iman yang diberikan, taat yang diberikan. Jangan membenci Allah. Jangan bermusuhan dengan Allah. Yang dirugikan bukanlah Allah, yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak senang lagi sama Allah, kita sudah benci sama Allah,
hal yang buruk pasti akan terjadi pada kita. Apa yang buruk? Kita kehilangan iman dan pada akhirnya kita akan masuk neraka selamanya. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Ngoten mawon kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.